Ya pemirsa, misteri penemuan jasad di Gumuk Pasir Parangtritis, Bantul, Yogyakarta berhasil diungkap oleh jajaran Polres Bantul. Dua tersangka pembunuhan ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Jadi dalam rekaman CCTV memang terlihat saat terduga kedua pelaku pembunuhan menggotong korban dari tempat penginapan yang juga tempat penyiksaan korban ke mobil. Dan selanjutnya dibuang di area Gumuk Pasir Parangtritis. Jadi mobil inilah yang kemudian menjadi petunjuk terungkapnya identitas pelaku yang diperoleh oleh petugas kepolisian. Inisial RK 48 tahun warga Boyolali, Jawa Tengah dan FM 61 tahun warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua pelaku saat membuang jasad ke wilayah Parangtritis mengakui bahwa korban masih dalam keadaan hidup ya. Memang kondisinya memang sangat penuh dengan luka. Pemicu penganiayaan disebutkan karena pelaku merasa kecewa dan marah kepada korban yang tidak merealisasikan kerjasama usaha travel biro umroh dan haji. Padahal pelaku RM ini telah menyerahkan uang kepada korban sebesar 1,2 miliar rupiah. Ya, untuk mendalami informasi ini, kita segera bergabung dengan Bantul. Ada AKP Ahmad Mirza selaku Kasat Reskrim Polres Bantul. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Kita ingin mendengarkan highlight ya Pak ya dari pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Polres Bantul terkait pembunuhan, kasus pembunuhan yang bermotif atau berlatar belakang bisnis travel umroh haji. Silakan Pak Kasat. Ya, baik. Jadi seperti yang kita ketahui, kejadian bermula pada tanggal 28 Januari. Seorang saksi menemukan jenazah Mr. X yang saat itu saksi sedang ingin mencari rumput di wilayah Gumuk Pasir, Kabupaten Bantul. Kemudian dari informasi tersebut, tim Inafis Polres Bantul turun ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah. Pada akhirnya ditemukanlah identitas korban, yaitu HM, laki-laki berusia 68 tahun. Setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan kemudian di kesempatan lain, tim Resmo Polres Bantul melakukan penyelidikan dengan mencari informasi-informasi dan mencari ataupun menyisir CCTV di sekitar TKP yang kemungkinan dilalui oleh terduga pelaku. Dan pada akhirnya benar ditemukan sebuah mobil Avanza melintas di TKP yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental ataupun mobil sewaan. Kemudian diketahui juga bahwa identitas dari penyewa mobil tersebut yaitu terduga pelaku RM yang mana saat ini sekarang kita sudah tetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Bantul. Kemudian dari informasi penyewa tersebut kita berhasil mengamankan terduga tersangka dan bersama rekannya FM di salah satu penginapan di wilayah Yogyakarta. Kemudian dari keterangan yang kita dapatkan dari terduga pelaku RM, pelaku mengaku bahwa telah melakukan kekerasan dari tanggal 16, 18, dan 21 Januari 2026 dengan cara memukul wajah korban, menendang korban dengan kaki kanan beberapa kali yang menyebabkan tulang iga kiri patah secara berurutan, dan saat itu korban merasa sakit dan tidak dapat berdiri. Ya, Pak Kasat, apa sih sebetulnya yang terjadi percakapannya begitu ya? Apakah ini tergali oleh teman-teman penyidik begitu? Motif bisnis travel umroh haji ini, apa ada janji? Karena kan melibatkan uang yang tidak sedikit juga ya, 1,2 M kabarnya. Ya, benar. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau dari motifnya tersangka RM ini merasa kecewa kepada korban karena usaha yang mereka akan lakukan yaitu travel haji dan umroh sampai saat ini tidak berjalan. Jadi ketika dibahas tersangka merasa emosi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada korban.
Memangnya korban menjanjikan ini bisa berjalan dengan mekanisme yang sedemikian gitu? Ada informasi seperti itu? Oh ya, untuk itu kita masih dalami terkait janji apakah benar ada janji korban seperti itu. Karena tapi untuk terakhir kami minta keterangan, tersangka mengaku hanya emosi karena kerjasama travel haji dan umroh itu tidak berjalan. Pak Kasat, tadi Anda mengatakan penganiayaan dilakukan dari tanggal 16, 18, 20. Berkali-kali berarti. Apakah ini ada proses penculikan terhadap korban atau bagaimana? Penyekapan juga? Atau penyekapan juga kah atau seperti apa? Kalau untuk penyekapan masih kita dalami karena pengakuan tersangka itu korban yang datang sendiri ke Yogyakarta untuk bertemu. Oke. Kemudian berarti mereka ini secara spontan, Pak, saat mungkin diskusi dengan korban, emosi, atau memang justru sudah direncanakan? Kalau kata pengakuan tersangka itu pada saat diskusi perkembangan usaha yang mereka akan lakukan dan tidak berjalan sampai saat ini, saat itu tersangka merasa emosi dan memukul korban. Oke, konstruksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tersangka? Baik, pasal yang kita terapkan yaitu pasal 458 ayat 1 yang terkait tentang pembunuhan, juga pasal 262 ayat 4 yaitu pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia. Untuk ancamannya terkait pembunuhan maksimal 15 tahun penjara. Baik, AKP Ahmad Mirza maksud kami, Kasat Reskrim Polres Bantul. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali Pak Kasat.